Di chapter sebelumnya Tintin lolos dari jebakan yang gagal. Karena kegagalan ini orang yang menjebaknya menjadi ribut dengan bosnya. Yuk kita lanjutin ceritanya. Pria berkacamata terlihat panik setelah teleponnya tiba-tiba ditutup oleh bosnya. Dia mencoba memanggil kembali tetapi sia-sia. Sementara itu Tintin kembali ke lokasi sebelumnya tepat waktunya mendengar percakapan pria itu dengan bosnya. Snowy tampak cemas dengan tindakan Tintin yang selalu berani mengambil risiko. Tintin dengan hati-hati mengamati pria itu keluar dari kantornya dengan wajah marah. Pria itu tampaknya kesal karena tidak berjalan sesuai rencana dan menggerutu bahwa keberuntungannya berubah menjadi kesialan. Tintin bersembunyi sambil memastikan bahwa dia bisa mengawasi situasi lebih lanjut tanpa ketahuan. Di tempat lain bos yang botak menerima telepon yang tampaknya berasal dari pria berkacamata yang bernama Maurice. Setelah mendengar kabar dari Maurice bahwa telah berhasil melakukan tugas, dia terdengar puas dan memberitahu bahwa dia akan segera datang dalam 5 menit. Kemudian bos botak tiba di sebuah gedung bernama PT Giling. Seorang penjaga pintu menyambutnya dan menyebutkan bahwa Maurice sudah menunggu di dalam. Terlihat Snowy sedang mengintip di balik dinding. Tapi di mana Tintin? Saat bos botak masuk ke dalam ruangan Maurice, pria berkacamata terkejut dan bertanya-tanya mengapa bos datang. Terlihat penjaga pintu memperhatikan pertemuan mereka dari balik pintu yang terbuka. Bos botak mulai marah karena merasa dipermainkan oleh Maurice yang sebenarnya tidak meneleponnya. Sementara itu penjaga pintu di balik pintu terus mendengarkan percakapan mereka di balik pintu yang tertutup. Sementara Snowy berkata, "Waduh, ramai benar di dalam. Akalnya telepon si Tintin tadi." Suasana di dalam ruangan menjadi semakin tegang dengan berbagai dokumen berserakan dan meja yang berantakan. Pria berkepala botak sangat marah dan tampak mengamuk menganggap dirinya sudah dipermainkan dan telah menghabisi Maurice si pria berkacamata. Sementara penjaga pintu membuka pintu dan mengintip ke dalam. Di saat situasi genting, penjaga pintu itu menodongkan pistol ke bos yang marah itu. Ternyata penjaga pintu itu adalah Tintin yang menyamar. Tintin berkata, meninggalkan pistol di sembarangan tempat adalah kesalahan yang besar, Bung. Namun bos itu segera memberitahu bahwa pistol tersebut kosong, mengejutkan si Tintin yang mengira dirinya dalam posisi menguntungkan. Bos itu kemudian memperlihatkan bahwa senjatanya yang sesungguhnya bukanlah pistol tetapi tongkatnya yang dapat berfungsi sebagai pedang. Dia mengancam bahwa pedangnya lebih berbahaya daripada pistol kosong yang ditodongkan padanya. Dalam situasi yang semakin menegang, bos yang marah itu mengacungkan pedangnya dengan penuh percaya diri. Dia memperingatkan bahwa pedang itu akan digunakan untuk menghabisi siapa saja yang mencampuri urusannya. Tintin menekan tombol pistol dan ternyata benar pistol itu tidak berpeluru. Tanpa ragu bos itu langsung menyerang menggunakan pedangnya, memaksa Tintin untuk menghindar dengan cepat. Bos tampak bertekad untuk menghabisi Tintin dengan segala cara. Tintin terpaksa bertahan dengan gesit saat bos yang sudah gelap mata itu semakin agresif. Dia menyerang dengan ayunan pedangnya sementara Tintin berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Serangan demi serangan semakin gencar membuat Tintin dan Snowy kerepotan menghindar. Pria berkacamata itu bahkan menyebut Tintin sebagai Sherlock Holmes karena usahanya yang selalu ingin mencampuri urusan orang lain. Tintin sadar bahwa jika dia terus bertahan tanpa melawan, dia bisa terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Bos itu kemudian mengancam akan menjadikan Tintin sebagai sasaran pedangnya. "Ku bikin sate kau," seru bos itu sambil menyerang dengan pedangnya. Tintin mulai kehabisan tempat untuk menghindar sementara Snowy juga tampak ketakutan. Putus asa mencari tempat aman, Tintin terpaksa melompat untuk menghindari tusukan pedang. Dia mencoba bertahan sebaik mungkin meskipun nyawanya kini benar-benar dalam bahaya. Dalam usaha menyelamatkan diri, Tintin meloncat ke sebuah lampu gantung yang tepat berada di atas bos itu berdiri untuk meloloskan diri dari serangan pria berkacamata.
Ternyata lampu itu tidak kuat menahan berat badan Tintin sehingga lampu itu putus dan jatuh menimpa si bos itu. Saat si bos tertimpa, Tintin yang bergelantung di lampu gantung pedang yang dipegangnya itu terlempar ke arah Snowy yang bersembunyi di balik kotak besar. Dia tidak menyadari bahaya, malah masih berpikir kalau dia beruntung bisa berlindung. Tintin jatuh di lantai di atas badan bos itu mendengar suara teriakan panjang, "Wuaah! Wuaah!" yang membuatnya terkejut. Dengan ekspresi kebingungan, Tintin mencoba mencari asal suara itu. Tintin segera bangkit dan melihat ke arah sumber suara yang ternyata datang dari Snowy. Anjing kecil kesayangannya tampak sangat kesakitan dan berteriak keras. Pedang yang sebelumnya meluncur tampaknya telah mengenai ekornya. Ia bergegas mendekati Snowy khawatir dengan kondisinya dan berusaha menenangkan anjing itu. Tintin mencoba menenangkan Snowy sambil membalut lukanya, meyakinkannya bahwa luka yang dialaminya tidak terlalu parah dan akan segera sembuh. Ia menambahkan bahwa kalau situasinya lebih buruk, ekor Snowy bisa saja terpotong habis. Namun, Snowy tampak tidak setuju dengan ucapan tuannya. Ia merasa bahwa luka di ekornya cukup serius dan mengeluh bahwa penampilannya kini menjadi tidak karuan. Akhirnya, setelah melalui berbagai rintangan, Tintin berhasil menangkap bos penjahat dan bawahannya. Mereka kini berada dalam gerobak, menunjukkan bahwa kejahatan mereka sudah berakhir. Dengan penuh kepuasan, Tintin mengatakan bahwa sekarang mereka bisa beristirahat setelah menghadapi banyak bahaya. Sementara di sebuah gedung, sekelompok bandit berkumpul untuk merespons kejadian yang menimpa organisasi mereka. Pemimpin mereka tampak marah dan mengatakan bahwa hidup mereka kini dalam bahaya karena seorang wartawan yang terus mengganggu mereka. Ia menyerukan kepada anak buahnya untuk bersatu dan melawan musuh, yaitu Tintin. Dengan penuh emosi, ia bahkan mengajak mereka untuk tidak berhenti berjuang sebelum berhasil membungkam Tintin selamanya. Mendengar pidato pemimpin mereka, para penjahat bersorak dan memberikan dukungan penuh. Mereka serempak memuji pemimpinnya, meneriakkan, "Bravo! Bravo!" serta menyatakan persetujuan mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka siap melakukan tindakan balasan terhadap Tintin dan tidak akan membiarkan dirinya terus menggagalkan rencana mereka. Di tempat lain, sebuah perjamuan resmi diadakan untuk merayakan keberanian Tintin. Salah satu tamu mengangkat gelas dan memberikan sambutan bahwa Tintin adalah pahlawan muda yang santun tetapi tidak pernah takut dalam menghadapi bahaya. Hanya dalam beberapa minggu ia telah berhasil membuat para penjahat gemetar. Sementara itu Snowy terlihat bosan dengan suasana formal ini, mengeluh bahwa bahkan makan pun harus dilakukan secara resmi. Sebagai penghargaan, Tintin dijamu dalam sebuah acara resmi. Tintin pun meresponsnya dengan memberikan pernyataan kalau dia tidak akan melupakan pengalamannya dan Amerika meskipun kunjungan sangat singkat. Sementara di luar gedung, di panel listrik, terlihat sebuah tangan menarik tuas listrik untuk mematikan listrik di gedung di mana Tintin sedang mendapatkan jamuan. Semua yang berada di perjamuan Tintin terkejut saat semua gelap gulita karena sudah dimatikan oleh orang yang misterius. Di chapter ini Tintin berhasil menangkap penjahat besar, tapi ancaman masih berlangsung dari semua kelompok penjahat. Di saat perjamuan Tintin, gedung perjamuan itu diserang oleh orang tidak dikenal. Yuk kita teruskan di chapter selanjutnya.